Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini akan belajar lagi dengan Bu Ani. Kita akan belajar tentang rangka manusia. Sudahkah anak-anak siap pada pagi hari ini? Nah, pada sistem rangka kali ini kita akan membahas tentang rangka kepala, rangka badan, anggota gerak, dan sendi. Rangka kepala dikenal juga dengan nama tengkorak. Berdasarkan letaknya, rangka kepala dibagi menjadi dua, yaitu rangka tengkorak wajah dan tempurung kepala. Kalau kalian amati di gambar ini, ada banyak sekali bagian-bagian rangka kepala, mulai dari tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Anak-anak dapat mempelajari ini sambil memegang bagian tulang yang Bu Ani sebutkan. Tulang tengkorak bagian depan atau wajah. Tulang wajah terdiri atas 13 tulang, yaitu 2 tulang rahang atas, tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 1 tulang pangkal lidah, dan 2 tulang langit-langit. Tulang tengkorak bagian belakang atau tempurung kepala. Tulang tempurung kepala terdiri atas 8 tulang, yaitu 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang tengkorak bagian belakang ya, 2 tulang pelipis, dan 2 tulang baji. Oke, kita amati rangka badan. Pada rangka badan meliputi tulang belakang, tulang badan, tulang dada, dan tulang rusuk, tulang panggul, serta tulang bahu. Amati gambar ini ya anak-anak. Kita mulai dari atas, tulang leher, kemudian ini adalah tulang dada, kemudian ini adalah tulang belikat, yang memanjang ke kanan dan ke kiri ini adalah tulang selangka. Kemudian ini adalah tulang rusuk. Sebelah ini kanan dan kiri. Ini adalah tulang lengan atas. Kemudian yang memanjang ini disebut tulang belakang, yang ini sampai ke sini ya Nana. Kemudian tulang gelang panggul dan tulang paha. Kemudian ada apa di bagian tulang belakang? Tulang belakang ini jika dipisahkan bentuknya seperti ini. Tulang leher terdiri dari 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Kita lanjutkan pada rangka badan. Nah, karena tadi kita sudah membahas tulang belakang, kita bahas ke tulang rusuk ya anak-anak. Tulang rusuk pertama ada pada gambar yang sebelah sini. Kemudian tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang dada tajuk pedang, 2 ruas tulang rusuk melayang, dan 3 ruas tulang rusuk palsu. Sedangkan pada tulang dada dan rusuk terdapat tulang selangka, tulang lengan atas, dan tulang belikat. Ini pada bagian bahu ya anak-anak. Jadi di bahu kalian terdapat tulang selangka, tulang lengan atas, dan tulang belikat. Kemudian sedangkan yang terdapat pada tulang panggul ada tulang usus,
tulang kemaluan, dan tulang duduk. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas disebut juga dengan lengan tangan. Anggota gerak bawah disebut juga kaki. Rangka lengan dibentuk oleh tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari tangan. Nah, anggota gerak atas terdiri dari rangka tangan, terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, dan 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, dan 2 kali 14 tulang ruas jari. Nah, sekarang kita amati anggota gerak yang bagian bawah. Oke, jika kalian amati gambar ini adalah tulang paha. Kemudian di bawah tulang paha adalah tulang tempurung lutut. Kemudian tulang betis yang di bagian belakang ya Nana. Jika yang bagian depan ini namanya tulang kering. Kemudian turun ke bawah tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Masih semangat kan anak-anak? Kita lanjut ya. Apa ya itu sendi? Nah, sendi terdapat beberapa jenis. Di antaranya sendi engsel. Dinamakan sendi engsel karena cara kerjanya seperti engsel atau pintu. Sendi engsel hanya dapat digerakkan satu arah saja seperti sendi pada siku tangan dan lutut kaki. Nah, ini adalah sendi. Sendi putar. Sendi putar terdapat pada pertemuan antara tulang pemutar dan atlas. Tulang atlas adalah ruang pertama pada tulang leher, sehingga ini juga terdapat di antara tulang hasta dan pengumpil. Pada sendi putar, tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lain. Tulang lainnya hanya bertindak sebagai poros. Nah, pada sendi putar ada pada di antara tulang lengan atas dan tulang pengumpil. Sendi peluru. Sendi peluru dapat digerakkan ke segala arah. Sendi peluru menghubungkan tulang lengan atas dengan gelang bahu. Ujung tulang lengan atas bersambungan dengan tulang bermangkok gelang bahu. Nah, sendi pada sendi peluru terletak di antara tulang gelang panggul dan tulang paha. Sendi geser. Sendi geser terdapat pada tulang-tulang pergelangan kaki dan tangan. Sendi geser hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Pada sendi geser, ujung tulang satu menggeser ujung tulang lain. Sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan antara dua arah seperti yang terjadi pada gerakan ibu jari tangan. Gerakan yang terjadi mirip seperti pelana kuda ketika berlari. Sendi pelana juga terdapat pada tulang pertama pergelangan tangan. Oke, kita beralih ke fungsi sistem rangka. Sebenarnya apa sih fungsi rangka atau manfaat dari tulang? 1. Memberi bentuk tubuh. Rangka menyediakan kerangka bagi tubuh sehingga menyokong dan menjaga bentuk tubuh. Jadi misalkan kenapa ya bentuk wajahku berbeda dengan wajah temanku? Karena sebenarnya rangka kita memberi bentuk tubuh yang berbeda dengan teman kita. Kemudian fungsi yang kedua yaitu tempat melekatnya otot. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia menjadi tempat melekatnya otot. Dan tulang dan otot ini bersama-sama memungkinkan terjadinya pergerakan pada manusia. Kemudian yang ketiga, pergerakan. Pergerakan pada hewan bertulang belakang atau vertebrata bergantung pada otot rangka yang melekat pada rangka tulang. Kemudian yang keempat adalah sistem kekebalan tubuh. Sumsum tulang menghasilkan beberapa sel-sel imunitas
Contohnya adalah limfosit B yang membentuk antibodi. Yang kelima adalah untuk perlindungan. Fungsi yang paling penting pada tulang adalah tulang melindungi organ-organ tubuh yang lunak, di antaranya melindungi otak kita, melindungi usus, melindungi paru-paru, kemudian melindungi alat-alat pencernaan, dan sebagainya. Kemudian pada tulang juga berfungsi untuk produksi sel darah. Rangka tubuh adalah tempat terjadinya hematopoiesis, yaitu tempat pembentukan sel darah. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah merah. Yang ketujuh yaitu penyimpanan. Matriks tulang dapat menyimpan kalsium dan terlibat dalam metabolisme kalsium. Sumsum tulang mampu menyimpan zat besi dalam bentuk ferritin dan terlibat dalam metabolisme zat besi. Lelah ya anak-anak? Yuk kita tetap semangat. Kita membahas tentang tulang. Tulang berdasarkan bentuknya, ada yang disebut tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan, tulang sesamoid, dan tulang panjang. Tulang pipa adalah suatu tabung tulang padat dengan tulang spons di dalamnya. Tulang ini berbentuk seperti pipa, karena itulah disebut tulang pipa. Fungsi utama dari tulang pipa ini adalah pengungkit dan penyokong serta untuk gerak. Tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih. Kalian amati ya gambar ini anak-anak. Ini berbentuk pipih. Fungsi utama tulang pipih ini adalah pelindung organ-organ penting. Tulang pendek. Tulang ini berbentuk pendek, bulat, atau menyerupai kubus. Tulang pendek berfungsi untuk menyerap goncangan yang keras dan terdapat pada persendian yang kompleks, seperti pada persendian lutut dan mata kaki. Selain itu, tulang pendek juga berfungsi sebagai penyerap jika terjadi suatu tekanan. Tulang sesamoid. Tulang sesamoid diambil dari bahasa Inggris sesame atau biji wijen. Adalah tulang kecil yang dianggap memiliki bentuk seperti biji wijen. Tulang ini terdapat di dalam tendon yang menghubungkan tulang ke otot. Fungsi tulang sesamoid adalah untuk mengurangi pergeseran tendon atau perubahan jalur tendon. Tulang tak beraturan. Dinamakan tulang tak beraturan karena bentuk tulang ini bermacam-macam dan sulit untuk digambarkan. Tulang tak beraturan merupakan tulang yang tidak berpapasan dan terdapat pada bidang sumbu tubuh. Fungsi tulang ini adalah sebagai pelindung, penyokong, dan tempat perlekatan otot. Alhamdulillah, sudah selesai juga materi kali ini. Semoga materi yang Bu Ani jelaskan kali ini dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas anak-anak di rumah. Sekian penjelasan Bu Ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.